Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi hari ini untuk belajar bahasa Arab. Hayya bina nabda bi qiraatul basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an hari ini kita akan belajar tentang isim isyarah. Ma huwa ismul isyarah? Ismul isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung dalam bahasa Arab. Nah, jadi tidak hanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab juga menggunakan kata tunjuk. Kata tunjuk ini ada yang menunjukkan sesuatu, pasti berhubungan dengan barang ataupun berhubungan dengan isim. Maka disebutlah isim isyarah. Kemudian ada berapa macam isim isyarah? Dalam bahasa Arab, ismul isyarah ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada jarak dekat, yang kedua ada jarak jauh. Nah, di jarak dekat ini ada 2, ada hada, kata tunjuk yang digunakan untuk mudzakkar dalam jarak dekat. Kemudian ada hadihi, kata tunjuk yang digunakan untuk muannas dalam jarak dekat. Nah, itu ada hada dan ada hadihi. Jadi kalau hada itu untuk mudzakkar, kata benda yang mudzakkar, kalau hadihi kata benda yang digunakan untuk muannas. Itu semuanya adalah untuk jarak dekat. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah hadza kitabun. Hadza kitabun artinya ini buku. Kenapa kitabun termasuk mudzakkar? Karena dia tidak mengandung ta marbutoh. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang tidak menggunakan ta marbutoh itu disebut sebagai kata mudzakkar, kata benda mudzakkar. Hadza kitabun, ini buku. Nah, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen, ini pulpen. Kemudian hadza maktabun, ini meja, ini meja. Hadza kursiun, ini kursi, ini kursi. Hadza kursiun, ini kursi. Nah, ini adalah hadza, kata isim isyarah yang menunjukkan untuk mudzakkar dari jarak dekat. Nah, kemudian setelah ada hadza, maka tadi jika ada mudzakkar, maka pasti ada muannas. Nah, kalau muannasnya itu kata tunjuknya atau isim isyarahnya dengan menggunakan hadhihi. Hadhihi itu sama seperti hada, bermakna ini. Hadhihi saburatun. Nah, kenapa saburatun ini merupakan kata muannas? Karena dia mengandung ta marbutoh. Hadhihi saburatun artinya ini papan tulis. Kemudian hadhihi mimsahatun, ini penghapus. Ini penghapus. Nah, ini penghapus. Kemudian hadhihi kurrasatun, ini buku tulis. Nah, ini buku tulis. Kemudian hadhihi suratun, ini gambar. Ini merupakan gambar. Kalau bahasa Arabnya hadihi suratun. Nah, itu dalam bahasa Arab yang mengandung isim isyarah dari jarak dekat, ada hadza, ada hadihi. Nah, untuk menghafalnya agar kita paham kata tunjuk dari hadza dan hadihi, maka ada metode bernyanyi. Nah, bernyanyinya seperti ini. Ibu terlebih dahulu, kemudian kalian. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza maktabun, ini meja. Hadza kursiun, ini kursi. Nah, itu untuk kata mudzakkar. Kemudian bagaimana Bu untuk bernyanyinya di kata muannas? Ada hadihi. Hadihi saburatun, papan tulis. Hadihi mimsahatun, penghapus. Hadihi kurrasatun, buku tulis. Suratun, ini
Nah, itu adalah metode untuk kalian bisa menghafal mufrodat plus menghafal isim isyarah dari jarak dekat. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Nah, sekarang tadi ada jarak dekat, maka pasti ada jarak jauh. Isim isyarah ini, kata tunjuk ini dalam bahasa Arab bukan hanya untuk jarak dekat saja, hadza dan hadihi, tetapi ada juga untuk jarak jauh. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya itu. Kalau tadi kan ini berarti dekat. Kalau jauh itu jarak jauh. Nah, kalau dalam jarak jauh itu ada zalika. Ada apa? Ada zalika. Itu untuk mudzakkar. Jadi seperti tadi hanya hadza, ada mudzakkar dan ada hadihi, ada muannas. Seperti halnya itu dari jarak jauh pun ada zalika, kalau muannasnya ada tilka. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah zalika babun, itu pintu. Jadi kita kalau misalnya kita di sini sedangkan barangnya di jauh, maka kita akan menunjuknya dengan kata zalika babun, itu pintu. Kemudian ada zalika haitun. Nah, zalika haitun itu adalah itu dinding. Berarti jauh dindingnya, bukan dekat. Kalau dindingnya dekat dengan kita, maka menggunakan tadi isim isyarah yang pertama, ada hadza haitun. Kalau jauh baru menggunakan kata zalika haitun. Kemudian zalika misbahun. Misbahun itu bermakna lampu. Karena lampunya jauh, tidak mungkin kita menunjukkan yang dekat pilih kesetrum. Jadi kita harus menggunakan kata jauh, yaitu dengan dalika misbahun. Jadi harus menunjuknya jauh karena misbahun itu tempatnya ada di mana? Di atas. Ala menggunakan kata ala. Kalau ditunjuk itu menggunakan kata zalika misbahun. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu, itu kan kata benda. Bagaimana kalau misalnya kita menunjuk seseorang, kita menunjuk dia guru, kita menunjuk dia murid, menunjuk dia pegawai, bagaimana? Tetap menggunakan kata zalika tilmidun. Tilmidun itu bermakna murid laki-laki. Jadi meskipun dia seorang manusia bergerak, bukan benda mati seperti babun, haitun, misbahun, tetap menggunakan kata zalika itu untuk jarak jauh. Kemudian ada jarak jauhnya untuk muannas. Untuk muannas karena tadi dikatakan bahwa saat ada muannas, saat ada mudzakkar pasti ada muannas karena itu berpasangan. Nah, kalau dalam bahasa Arab isim isyarah untuk jarak jauhnya adalah menggunakan kata tilka. Nah, tilka kalau tadi zalika, kalau sekarang tilka. Maknanya sama seperti dalika, yaitu itu. Contohnya tilka nafidatun. Tilka nafidatun itu gimana? Itu jendela. Berarti jendelanya jauh dari kita. Kalau dekat menggunakan hadihi nafidatun, itu dekat. Karena kita sedang membahas yang jauh, maka menggunakan tilka nafidatun. Kemudian yang selanjutnya ada tilka hizanatun. Hizanatun itu bermakna lemari. Nah, jadi kalau misalnya lemari kita jauh dari kita, maka kita menggunakan tilka nafidatun, itu lemari. Kemudian ada tilka saatun. Tilka saatun bermakna itu jam. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan pada jam, maka kita menggunakan tilka saatun. Jadi harus menggunakan kata tilka karena dia muannas. Kalau mudzakkar tadi menggunakan zalika. Kemudian yang terakhir contohnya tilka mir'atun. Tilka mir'atun. Mir'atun itu bimana kaca. Kenapa masuk ke
dalam muannas karena menggunakan tak marbutoh. Mir'atun itu kaca. Nah itu adalah tentang tilka mir'atun. Jadi kata tunjuk untuk digunakan muannas dari jarak jauh. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk kita menghafal tadi, menghafal hadza untuk jarak dekat muzakkar, kemudian hadhihi untuk jarak dekat muannas, kemudian tilka untuk jarak jauh muzakkar. Kalau tilka untuk dalika untuk muzakkar jarak jauh, kemudian tilka untuk muannas jarak jauh. Itu semua merupakan isim isyarah dalam bahasa Arab. Di mana kalau dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk. Mungkin sekian dari Ibu. Haya nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.